Selamat datang kembali di podcast Biar Lega yang sudah tidak tayang minggu lalu. Lagi-lagi ya begitulah ya, maklum ya. Asli gue so sibuk bener. Gimana cara menjadi orang yang menyadari bahwa waktunya tuh banyak. Lu tuh gak sibuk, waktu lu banyak. Kenapa sih susah banget menyadari itu? Karena gue sekarang daripada bikin apa tuh ngerjain lebih baik main HP, lebih baik nonton Netflix. Gue baru mulai nonton apa tau gak? Attack of Titan. Mau jadi wibu, gue belajar jadi wibu. Baru 3 episode sih. Podcast Biar Lega ini adalah tiba-tiba perkenalan podcast. Podcast Biar Lega adalah podcast saya, Gilang Baskara, mengeluarkan isi kepala saya, unek-unek saya, keresahan saya, apa yang saya pikirkan, biar lega. Podcast ini saya ngomong sendiri, kadang ada tamunya kalau saya mau, bebas aja, ini podcast bebas. Kadang ada tamu, kadang sendirian, mau 1 jam, mau setengah jam, 40 menit kek, bebas. Tidak ada yang mengikat. Kembali di podcast di mobil. Alhamdulillah, amin. Kembali di PPKM level 2. Yang mana sebelumnya juga gue gak tahu kalau kita PPKM level 1 atau level berapa. PPKM level 2 katanya kerja 75%, mall 50%, ada yang masih WFH. Tapi saya baru saja nih, saya nyetir baru keluar dari mall, yaitu adalah Gandaria City yang berada di Jakarta Selatan. Dan PPKM 2 sama saja. Ini tanggal 1 BTW gue ngerekam. Harusnya kan berasa dong udah hari tanggal 1 tuh kan dimulainya PPKM level 2. Tapi terasa sama saja. Tak ada bedanya. Mall juga rame-rame aja kok tadi. Gue rasa udah gak peduli orang sih. Kan gue juga udah sering bilang ya, ini sekarang udah every man for himself. Terserah mau, kayaknya udah terserah pemerintah mau ngumumin apa, kayak penting gue you do you, I do me. Kalau gue lihat sih kayak gitu ya. Tapi gue harap ya, mau apapun yang lu percaya, gue tekankan lagi, semoga tetap sehat ya, tetap baik-baik aja semua. Lu dan keluarga lu dan enggak sih, karena nggak semua orang sayang sama keluarganya. Jadi kalau ngelakuin enggak, gue maunya gue sehat sendiri, keluarga gue nggak usah sehat gitu kan, bisa aja. Jadi semoga lu dan orang-orang yang lu sayang deh, kan nggak harus keluarga, lu dan orang-orang yang lu sayang, yang lu senengin, orang-orang yang lu rela menghabiskan duit dan waktu bersama mereka, semoga mereka semua sehat-sehat selalu, berada dalam kesehatan. Masih ada loh yang kena COVID, BTW. Kalau lo ngikutin kemarin berita Om Ben Sleo meninggal, legenda jurnalis musik Indonesia. Beliau kena COVID loh meninggalnya. Jadi masih ada yang kena COVID. Walaupun memang sudah sangat jarang ya beritanya ya. Orang yang meninggal, jangankan orang yang meninggal, orang yang kena pun pasti lu udah mulai jarang denger kan. Tapi masih ada gitu yang kena dan bisa meninggal. Barusan ngomong gue suaranya agak aneh gak? Karena gue sambil ngupil. Ini ngomong biasa. Ini kalau gue ngomong biasa nih ya. Nah ini sambil ngupil nih. Kerasa gak ada agak beda-beda dikit suaranya karena lubang hidungnya tertutup jari telunjuk kanan. Enak banget. Ngobrol, nyetir ambil ngupil terus mepernya ke celana jeans, jorok banget anjing.
eh apa yang gue mau omongin hari ini? Acara-acara sudah mulai normal. 2 minggu lalu gue nonton stand up Diki Divi, sudah bisa nonton langsung. God, I miss live stand up shows. In fact, I miss live shows in general. Tapi bukan yang terus-terus kayak synchronize gitu, nonton musik, nonton stand up. Walaupun gue suka pusing sih kalau ada orang rame. Bukan karena covid ya, karena sebelum covid juga gue udah pusing kalau di tempat yang orangnya terlalu rame. Cuma nontonnya itu loh, nonton show stand up itu, nonton musik itu kan aduh enak banget kalau nonton live. Makanya doain tahun depan gue bisa bikin show tunggal lagi dengan penonton yang nyata, penontonnya ada depan mata, bukan streaming. Nggak mau gue penontonnya setengah-setengah streaming, setengah live. No, I want live show kalau bisa. Mari kita usahakan, mari kita berdoa semoga tahun depan sudah bisa begitu. Tapi kayaknya udah bisa ya. Soalnya PPKM katanya nanti tanggal 24 tanggal 20 ya, 20 Januari kok 20 Januari, 20 apa sih ini? Desember. Katanya kan akan ada PPKM-an lagi kan, biar orang nggak liburan cenah. Tapi nggak tahu deh. Ini kan yang bikin sebel tuh ketidakpastiannya itu ya, apalagi orang-orang yang kerjanya bukan kayak gua gitu yang mau bikin apa kan jadi nggak tahu nih, ini tahun depan bisa nggak ya bikin ini, tahun depan bisa nggak ya bikin ini. Itu loh. Pengen banget. Gue melihat betapa ramainya yang nonton Diki, itu menunjukkan betapa kangennya para penonton dengan stand up show live. Walaupun saya pribadi jujur aja saya agak-agak takut stand up lagi nih. Gue jujur aja ya, gue bukan contoh komik yang baik. Jadi kalau kalian ada yang suka atau ngefans cara gue stand up, ngefans gue di stand up gitu ya, suka materi gue, suka gue sebagai komik, suka apa namanya, mengidolakan gue, terus pengen jadi komik yang seperti gue karena gue, lu jadi pengen jadi komik gitu misalkan. I'm sorry, tapi gue sangat bukan role model yang baik. Kenapa begitu? Karena gue mengaku pekerjaan gue adalah stand up comedian. Gue lebih bangga disebut stand up comedian. Orang nanya gue stand up comedian. Gue bukan penulis, bukan content creator, gue bukan aktor apalagi. Kalau ditanya gue stand up comedian. Tapi ya namanya orang kerja, coba orang ekonomi, kalau orang kantoran misalnya. Please enter the pin code shown on the radio display into your mode. Kenapa sih? Lagi ngomong juga. Kan mobil gue ada bluetoothnya ya. Itu yang gue bingung nih ke orang-orang. Ngapain lu mau connect ke bluetooth mobil gue? Orang luar. Tadi tuh bluetooth mobil gue nanyain mau masukin pin gitu. Ngapain lu orang luar mau nemu ada bluetooth nih tulisannya Ford Audio. Wah, mau connect ke Ford Audio, ngapain? Bukan mobil lu. Dan lu gak di dalam mobil gua, kecuali lu di dalam mobil gua. Terus gua minta mau denger lagu dari playlist lu, mau denger lagu dari handphone lu. Gua minta tuh, nih connect bluetooth mobil gua. Silakan. Tuh, baru gua izinin. Kalau lu di trotoar atau lagi jalan kaki atau di mobil sebelah, terus lu buka bluetooth lihat Ford Audio, ngapain di connect? Sering tau, heran gue. Ada kadang yang bunyi nih kan,
enter the code, gue cancel, gue close lah. Minta lagi, anjing ya. Lu cari apa kek, audio Mercy, audio BMW yang lebih keren, mau bilang ngapain lu mau connect audio gua. Gila orang-orang. Tadi gue lagi cerita apa kan? Oh iya, gue bukan komik yang baik. Kenapa? Karena kalau orang kerja, enggak. Karena kalau orang yang kerjanya kantoran, misalkan dia auditor, ya udah dia setiap hari ada jam kerjanya jelas, jam 7 sampai jam 8, 9 to 5 gitu ya, ngaudit kerjanya. Gue sebagai komik, memang gue tidak punya kantor dan tidak ada jam kerja bebas. Harusnya kerjaan gue apa tiap hari? Kalau nggak ngejob, oke. Itu disebut job kalau ada yang bayar, kalau gue corporate, kalau gue ngisi show, itu job, itu kerjaan juga oke. Tapi kerjaan gue harusnya apa sebagai komik? Ya, nulis materi. That's my real job. Nulis komedi, set, bikin apa, saat ada yang mau bayar, itulah gue keluarin materi-materi yang gue tulis. Gue dari dulu, gue sangat jarang nulis, tidak disiplin gitu, tidak mendisiplinkan diri. Oke, hari ini nulis minimal 2 materi atau minimal berapa materi. Saya tidak kayak gitu, which is wrong menurut gua. Lu lihat Panji kan selalu bilang nulis materi itu tiap hari, kerjaan komik tuh nulis materi. Lihat dia di mana sekarang posisinya, mantap kan? Ngejar dia bisa, cuma nggak ada yang mau nulis rajin gitu, termasuk saya. Jadi gue nulis kali-kali doang. Gue nulis materi spesial gue tuh yang teater Jakarta dan yang not so special yang di Bandung. Itu kan di Bandung tuh April. Gue baru dari Januari nulis. Oke, mau spesial, oke aku tulis materi kayak gitu. Sangat komik yang tidak patut dicontoh. Gue mau coba sih sebenarnya rutin nulis. Ya hanya di bibir saja. Ya mohon maaf kalau yang mengidolakan gue bukan bilang lu nggak boleh ngidolain gue, tapi ya kalau lu suka materi gue, terima kasih, alhamdulillah. Ntar ya balas WhatsApp dulu. Gue baru tahu Walter Mongonsidi nama jalan ada Robert ya. Jalan Robert Walter Monginsidi. Walter Monginsidi. Ya maksudnya terima kasih kalau lu udah ngefans sama materi gue. Kalau lu ingin mempelajari, misalnya pengen mempelajari cara gue nulis materi, thank you very much. Tapi jangan tiru etos kerjanya ya. Jangan tiru kemalasan gue. Gue kayaknya tahu deh dari Seven Deadly Sins manusia. Gue males gue apa sih yang bukan lazy sebutannya apa ya? Ya itulah Seven Deadly Sin. Seven Deadly Sin. Gue yang males, apa sih namanya kalau yang males? Itulah. Udah lampu hijau lagi, nggak bisa nyari gue. Gue pemalas gue orangnya. Gue udah tahu gue pemalas, tapi gue tetap aja nggak do something about it. Ya itulah intinya lah, jangan ditiru etos kerjanya ya. Gue pengen ngasih tahu aja, tidak semua yang lu lihat sempurna gitu. Kok siapa tuh ada yang menganggap gue sempurna?
Ih, ada banget yang nganggap aku sempurna. Betul, lu tahu nggak tahun depan TV analog tuh mau di off loh. Analog switch off ini istilah. Gue juga baru baca berita dan tadi gue habis meeting sama orang TV juga, jadi gue baru ceritain lagi detailnya. Sama Kominfo, lu TV analog bakal dimatiin loh. Jadi lu udah nggak bisa lagi TV pakai antena tuh. Semua TV akan jadi digital. Dan selain TV digital ya tentu on demand yang sudah ada gitu. Jadi kita udah akhirnya shifting ke digital akhirnya. Karena udah dari kapan sih gue denger rumor ini. Jadi channel akan banyak banget nanti, lu siap-siap aja. Channel akan banyak banget. Gue kalau nggak salah yang gue baca berita ya, akan ada 3 tahap bukan kematian. 3 tahap dimatikannya TV digital. Jadi kayak bulan April, Juli, Agustus Juli, April, Agustus, September gitu. Berkala. Jadi setiap tahap kan 3 tahap nih. Satu tahap, misalnya tahap ini kota mana dulu, ada listnya tuh. Lu cari aja, googling beritanya, ada kok. Kota mana dulu sama kabupaten mana dihilang-hilangin analognya. Ntar tahap kedua sampai semuanya nggak ada udah. Jadi lu sekarang TV beralih digital. Gambar lebih bagus, lebih HD. Nah itulah mengapa lu kalau lihat sekarang kan konten-konten 2 tahun terakhir apalagi ya. Wah bisa masuk teori konspirasi nih. Sebenarnya pandemi dibikin karena mau ada TV digital. Iya nggak? Memaksa orang. Wah. Iya dong, bener ya, konspirasi nih jangan-jangan nih 2 tahun ini. Pas banget tahun depan Indonesia akhirnya berubah jadi TV digital. Oke, kita udah membahas konspirasi. Ini adalah orang-orang kayak gua, lu yang kerja di bidang kreatif, di bidang konten. Kita emang harus shifting ke digital, harus siap. Gua udah dikasih tahu dari berapa tahun lalu sebenarnya sih. Orang TV tuh, gue lupa siapa ya. Kayaknya waktu gue di Indosiar kali, atau di Kompas dulu ya. Dikasih tahu lang, lu mending nyiapin konten apa, bikin apa. Lu sadar nggak kalau yang di dunia kreatif mungkin sadar, banyak sekali PH bermunculan, production house, banyak sekali YouTube bermunculan ya nggak, kayak Tema Indonesia, ada ya atau semacam kayak podcast Mas Asia Network, Noise, konten YouTube kayak Cobas Entertainment, ya kan, Langit Entertainment, Kece Entertainment, ya kan lihat gak lo? YouTube tuh makin banyak, PH makin banyak, karena itu dalam rangka menyambut dunia digital. Jadi kan dulu channel misalnya cuma 12 channel TV, gue lupa berapa tepatnya, segitulah kira-kira. Sekarang jadi bisa 12 satu channel, cuma satu. Sekarang satu channel bisa ada 5 gitu, mungkin 5 kali 12 nanti 60, mungkin ada 60 channel, atau mungkin ratusan mungkin ya. Dan slot-slot channel digital ini sudah pada dibeli-beli, di slot-slotnya udah pada dibeli-beli. Jadi kayak misalnya grup Jarum gitu, beli 2 channel, nah kayak gitu. Kalau channel udah banyak, PH udah pada siap nih, berarti apa yang dibutuhkan? Konten. Mereka membutuhkan konten. That's why PH semakin banyak bermunculan, karena mereka memprovide konten. Mereka bisa bikin konten, mereka bisa dipesenin bikin konten. Itu yang dibutuhkan oleh channel-channelnya, itu adalah konten. Makanya orang-orang kayak gua yang kerjanya ya sebenarnya gue bisa dibilang kan kreator konten. Konten gue komedi, konten gue stand up gitu. Ya itu yang harus dibikin gitu. Harus udah mulai mepet-mepet ke arah situ. Enggak, harusnya bukan udah mulai sih. Emang udah harus mepet ke arah situ gue, karena memang trennya TV-nya semua mengarah ke situ. Kalau enggak ya ketinggalan. Siap bikin apa. Udah nggak cuma sekedar talent yang nunggu kerjaan, bikin apa. Jadi untuk teman-teman kreatif, sesama teman-teman kreatif, mau lu di bidang talentnya, mau lu produksinya, mau lu depan layar, belakang layar, mari bekerja bos. Jangan sampai termakan zaman, jangan sampai kalah sama zaman, jangan sampai kalah sama digital, kalah sama
perubahan lah, jangan sampai kita harus siap dengan ini semua. Makanya keren nih gue liat kayak Uus yang udah bikin tim YouTube dari dulu, Arif Brata lu lihat, yang bintang Emon langsung bikin tim. Gue nggak nyesel kenapa gue nggak dulu dari awal menginvestasikan bikin tim gitu. Dulu nggak kepikiran gue tuh orangnya, ya gue juga sering ngomong kali ya, gue tuh kan orangnya sangat jangka pendek ya teman-teman ya. Gue kan tidak jangka panjang banget. Jangka panjang is not my thing gitu. Tapi ya jadinya susahnya gini, gue harus berkolaborasi, gue harus punya teman partner yang jangka panjang mikirnya. Jadi gue mikir jangka pendek, dia mikir jangka panjangnya gitu, karena gue sangat jangka pendek orangnya. Which is tadi gue which is mulu ya. Buset, mobil mundur kemana nih? Mundur terus. DCBD mundur mobil. Yang mana jangka panjang, dua-duanya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Mikir jangka panjang ataupun mikir jangka pendek, di mana mereka harus kolaborasi tuh. Jangka panjang dan jangka pendek berkolaborasi. Itu sih. Ya teman-teman kreatifku, teman-teman dunia kerja kreatif, let's go, let's collaborate. Kita harus bergerak. Siapa tahu kita bertemu ya di jalan takdir kita, jalan pekerjaan kita mempertemukan, siapa tahu. Ya kan, bikin konten sana sini, bikin apa kan. Ger. Kepada teman-teman yang kerja di TV juga, siap-siap kerjaan kalian makin banyak, atau nambah kerjaan digital, kerjaan TV. Katanya ini udah TV udah makin turun nih. Apakah ini masa-masa senja TV? TV sudah semakin tenggelam? Ya, kita nggak tahu. Radio aja masih bertahan terus ya. Sampai sekarang walaupun ada streaming platform, ada apa, ada YouTube, ada apa, masih bertahan radio. TV nih kita lihat aja nih. Mungkin akan tetap bertahan, tetap ada penontonnya. Toh kan cuma pindah ke digital, cuma TV-nya iya pindah ke digital, tapi kan channelnya makin banyak. TV udah ngelawan YouTube, ngelawan Netflix, yang ngelawan yang on demand. Sekarang akan melawan channel lain yang digital juga. Yang bentuknya kayak TV juga tapi digital. Ya, bersiap-siap. New era is coming. Udah. Nanti saya lanjutin ya baca email, saya udah mau sampai ke tujuan juga. Nanti kita lanjut lagi. Bye. Oke, kita masuk ke sesi baca email, dimana kemarin gue ngerekam yang sesi pertama itu hari Rabu ya kalau nggak salah. Sekarang udah Jumat sore, baru lanjut. Jadi tentu saja ini akan diupload Jumat malam, maybe nanti malam atau Sabtu ya, pokoknya itulah. Anyway, saking gue di Jeddah, bahkan gue jadi sudah kepotong dengan Spotify Rap. Terima kasih banyak yang udah mention. Ada yang nomor 1 podcastnya, nomor 1 di list, ada yang nomor berapa, ada yang 5 besar. Pokoknya gue bukan nggak peduli sih, ya emang nggak peduli sebenarnya. Tapi ya gue terima kasih lah kepada yang udah pada dengerin, yang udah pada menghabiskan banyak waktu untuk mendengar podcast ini. Ya itulah intinya. Terima kasih banyak. Luar biasa kalian. Ada yang apalagi yang sampai jadi nomor 1 udah ribuan menit dengernya. Berarti dengerin terus. Terus kan itu kan yang kalian dapat, kan gue sebagai yang bikin podcast juga dapat statistik sendiri kan. Ternyata gue dapat statistik podcast gue kebanyakan didengar Sabtu malam. Jadi kalian pada weekend kebanyakan dengerin podcast gue. Dan jam paling banyak didengarnya nih, gue cukup kaget juga. Jam 2.3 sampai jam 5 pagi. Berarti banyak yang menjadikan podcast ini teman tidur ya. Ya syukurlah kalau suara gue atau omongan gue bisa membawa kalian tidur. Gue gak tahu ini pertanda baik atau pertanda buruk. Apa berarti suara gue enak didengar sehingga bikin ngantuk, lalu terbuai, lalu nyaman, lalu tidur. Atau berarti suara gue membosankan sehingga
tidur aja dah, ngapain didengerin gitu. Karena gue sering juga kayak nyalain sebelum tidur ya, kadang-kadang, tapi nggak selalu, nyalain podcast, nyalain YouTube yang ngobrol, tapi jadinya malah kadang gue malah jadi dengerin karena seru ceritanya. Ada juga yang emang akhirnya jadi tidur, walaupun kayaknya jadi tidur karena emang udah ngantuk aja sih. Jadi ya terserah lah apapun alasan kalian. Terima kasih sudah mendengar. Ternyata total selama 2021, padahal 2021 belum selesai ya, tapi wrap-nya udah ada sih. Gua keluar 33 episode. Kan minggu tuh ada berapa sih? 52 minggu ya dalam setahun ya. Apa 48 minggu sih setahun? Hey Siri. How many weeks are in 1 year? 1 year is 52.18 weeks. Oke, 52 minggu ternyata. Ya, gitulah. Gua keluar 33. Not bad. Oke, kita lanjut ke baca email. Email dari 22 September dengan alhamdulillah, sorry. No subject. Halo Bang Gilbas, aku pengen cerita, mungkin sekalian confess sesuatu yang sepertinya tabu kalau diceritain ke orang-orang terdekat aku, apalagi di sekelilingku. Apalagi di sekelilingku adalah orang-orang yang masih cenderung konservatif, yang gak radikal-radikal amat, tapi sepertinya kalau mendengar apa yang aku ceritain ini mereka bisa saja mengintimidasiku. Buset. Jadi ceritanya aku adalah seorang guru ngaji. Oke. Murid-muridku beragam. Tunggu, gue kaget loh podcast ini didengerin oleh seorang guru ngaji. Guru ngaji, murid-muridku beragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga bapak-bapak, ibu-ibu. Materi yang aku ajarkan mulai dari bacaan Al-Quran, Al-Hadis, beserta tafsirnya. Aku juga mengerti beberapa seluk-beluk peraturan agama. Namun ironisnya, aku menyimpan hasrat gelap untuk bisa melakukan perbuatan asusila. Oke, gue gak tahu nih ke arah mana nih. Terkadang, aku gak bisa nahannya dan ujung-ujungnya melampiaskan dengan melakukan masturbasi. Oke. I suspect you are a male. Hingga suatu hari pas banget setelah hari gajian, hasrat itu mulai bergejolak. Biasanya gejolak untuk melakukan perbuatan itu muncul hanya ketika aku gak punya uang, sehingga niatan jelek bisa terurungkan. Namun karena gejolak tersebut tak tertahankan dan ada lumayan sepeser uang di dompet, ya sudah, aku berangkatkan diri ke tempat maksiat, yaitu panti pijat. Ya udah, berarti benar nih cowok ya. Cowok emang kalau udah punya duit nakal. Dalam lubuk hatiku yang terdalam sebenarnya aku pengen banget nikah. Aku udah punya hubungan sama cewek dan udah cerita lumayan banyak tentang dirinya ke orang tua. Namun mungkin karena LDR, kedua orang tuaku masih 50-50 antara ngerestuin atau enggak. Ditambah juga penghasilanku yang enggak seberapa, mungkin masih agak jauh bagiku untuk maju ke jenjang pernikahan. Balik ke inti cerita. Aku sebelumnya enggak tahu panti pijat. Emang setiap hari sering lewat, namun baru tahu kalau tempat itu bisa sebagai tempat pemuas birahi setelah aku make aplikasi micet. Di sana disensor si M bintang-bintang hat ya micet. Di sana aku kontekan sama salah satu terapis dan nanya berapa tarifnya. Hah? Jadi kamu ke tempat pijat atau lewat micet? Atau nyari pijat di micet? Kayaknya itu kali ya. Habisnya dia bilang sering lewat. Sering lewat berarti udah ada tempatnya dong. Aku masuk ke tempat itu, tempatnya tertutup dan waktu aku ngebuka pintunya di sana duduk berjejer terapis-terapis yang sepertinya siap melayani. Maklum aku datangnya pas pagi sekitar jam 9. Pagi banget ya ke tempat pijat. Breakfast mau pijat ternyata. Biasanya kan tempat pijat buka jam 11 jam. Gua aja baru tahu kalau ada tempat pijat buka jam 9 pagi. Wow. So early. Oke. Singkat cerita, aku dibawa ke lantai atas dan masuk ke dalam bilik gitu. Aku diminta membuka pakaian. Aku juga minta begitu ke terapisnya. Dan dia nurut-nurut aja. Jujur beruntung banget dapat terapis yang friendly dan asik diajak ngobrol. Awalnya sesi pijat berjalan seperti biasa, namun lama-kelamaan ke arah hubungan seksual. Setelah ngelakuin hal tersebut aku malah nyesel, bukan karena dosa, tapi ternyata yang begitu doang. Ini huruf kapital semua ya, yang begitu doang. Tahu begitu aku tahan aja nafsuku ini sampai menikah nanti. Ini kali pertama aku berhubungan seksual meskipun terapisnya sendiri gak percaya. Mungkin ia bisa berpikir seperti itu karena aku udah sering nonton video porno, jadinya tahu beberapa gerak-gerakannya. Oke.
Beberapa hari kemudian aku ngerasa bingung, terus-terusan kepikiran, dan beberapa perasaan bersalah semakin menghantui. Berhubung aku sendiri adalah seorang guru ngaji, aku ngerasa segala amalanku di dunia ini sia-sia. Aku juga belum cerita ke siapa-siapa. Mau cerita ke cewekku yang jauh di sana rasanya juga percuma, tidak akan mengubah apapun ke dirinya. Yang ada malah ia hanya akan tersakiti. Mungkin aja... Tunggu ya. Mungkin aja bang, sedikit cerita sisi gelap. Mungkin itu aja bang, sedikit cerita sisi gelap kehidupanku bang. Buat yang udah berjuang sampai saat ini untuk mempertahankan keimanannya, tetap stay in right path karena ganjarannya sendiri sangatlah besar di surga nanti. Makasih bang udah dengerin, aku pengen tahu banget pendapat dari sudut pandang Bang Gilbas. Apa ya, sudut pandangku gini ya, gue udah sering bilang kayaknya ya, apalagi kalau lu ngelihat artis, nggak usah artis deh, ngelihat orang dari luar, lu tuh inget lu hanya ngeliat dari luar ya. Image lu akan dia itu tergantung ekspektasi lu gitu ya. Ekspektasi lu adalah bukan kenyataan, ekspektasi lu itu udah di otak. Kayak lu lihat kayak gini deh, misalkan ngeliat guru ngaji, ekspektasi orang pasti kalau ngeliat guru ngaji adalah wah dia suci, orangnya baik, tidak pernah berbuat dosa, selalu mengamalkan ajaran agama, kayak gitu pasti ekspektasinya. Tapi yang orang lupa adalah semua tuh manusia, kayak gua, kayak kita juga manusia gitu. Lu lihat artis mabok terus lu marah, kok artis harusnya nyontohin yang gini? Ya lu sendiri ke tempat bar nggak? Kalau lu juga iya, ya sama-sama manusia, sama-sama minum, ya sama-sama manusia, sama-sama ngerokok gitu, sama-sama punya nafsu gitu, punya keinginan, namanya juga manusia gitu, tetap manusia. Yang harus diingat itu. Jadi kalau gua ya, lu kalau kan minta pendapat gua, kalau gua mah ya lu manusia gitu. Lu manusia, punya hawa nafsu juga, punya rasa penasaran, punya kekepoan. Dan enggak lah, gue gak mau ngurus dosa orang ya, insya Allah saya tidak mencampuri urusan dosa orang. Ya kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan, tapi urusan dosa masing-masing lah, gak perlu lah. Yang penting intinya berbuat baik masing-masing aja. Apapun yang lu lakuin gak merugikan orang, gak bikin sakit hati orang, ya udah aja gitu. Toh lu udah ngelakuin, udah kan jadi pengalaman. Makanya kalau menurut gue, kenapa waktu dulu almarhum Ustadz Jeffrey disukai banyak orang waktu beliau meninggal, yang nganter banyak banget, karena beliau tuh dulu mantan pemakai narkoba kan. Jadi kalau orang dengerinnya mau percaya gitu, dibanding dengerin omongan orang jangan bandel, jangan apa, tapi dia sendiri nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Kalau menurut gue gitu sih, banyak yang seneng karena ya udah, gue tahu nih orang pernah bandel juga, jadi sudut pandangnya realistik gitu ya, apa yang diomongin realistis. Dia tahu rasanya narkoba gitu, dia tahu rasanya melakukan hal-hal yang dilarang, dan dia udah nggak lagi, jadi orang mungkin masih mau dengerin, lebih mau dengerin kayak gitu. Jadi menurut gue, lu manusia juga lah. Kalau lu merasa bersalah apa, ya udah itu diri lu aja gitu, nggak usah. Ya emang mungkin nggak akan bisa lu ceritain ke siapa-siapa sih, tapi ya gitulah kalau menurut gue. Saya takut berusaha tidak menghakimi orang dari luar saja. Mau gue kenal deket pun, temen gue yang gue merasa deket banget bertahun-tahun sama dia, tetap aja gue tuh nggak berjalan di kaki dia, nggak berjalan di sepatu dia, tetap gue nggak kenal, dalam tanda petik tidak kenal banget sama dia gitu. Gue nggak tahu perasaannya kalau dia ngadepin masalah harus gimana gitu. Btw ini gue masih di dalam mobil juga loh nih, tapi lagi parkir jadi lebih santai, bisa baca email. Jadi so sibuk banget gue bikin podcast dalam mobil mulu. Lanjut. Hihi subjeknya. Halo Bang Gilbas, mau tanya, di antara anak komunitas stand up Indo, kayaknya cuma Bang Gilbas yang manggil Cing Abdel dengan sebutan Bang Abdel. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Makasih. Kayaknya banyak yang manggil Bang. Kan lu nggak kenal anak-anak komik semua pasti kan, yang lu kenal kan pasti yang terkenal aja kan. Gue manggil Bang karena kebiasaan. Ya kalau ada orang yang lebih tua dari gue manggilnya Bang. Ya. Oke. Kayak pacar gue panggil Pak, tapi Bang Komeng gue panggil tuh, Bang Komeng, Bang Abdel, karena gue manggilnya Bang. Kata Bang Abdel, orang-orang nih tergantung dia terkenal Abdel dari mana. Kalau Cing Abdel itu kan ada dari tukang bubur naik haji, Cing Nelan kalau nggak salah. Jadi dipanggilnya, orang-orang pada manggil Cing Abdel ya. Dan sekaligus Bang Abdel kan besar di komunitas
di lingkungan Betawi ya, jadi kan panggilannya Cing. Aduh panas juga, gue nyalain mesin dulu dah. Jadi panggilannya Cing. Kalau yang kenal Bang Abdel dari Mama Dedeh pasti manggilnya AA, karena kan itu judul acaranya Mamah dan AA. AA di sini padahal bukan AA dalam bahasa Sunda loh, tapi AA itu Abdel Akhrian. Jadi kata Bang Abdel gitu, tergantung yang manggil dia, tergantung kenal Bang Abdel dari mana. Kalau gue nonton Mamah Dedeh nggak terlalu, tahu doang dulu Bang Abdel. Nonton Tukang Bubur Naik Haji enggak gue. Jadi gue kenal ya secara ya beliau Abdel Akhrian, pelawak senior yang gue hormati, gue kagumi, gue kenalan sama beliau ya gue manggilnya Bang gitu aja sih. Banyak kok yang manggil Bang yang lain juga. Lanjut. Email dari 1 Oktober, udah mulai masuk Oktober nih. Katanya kuat ternyata sambat. Saya nggak tahu ini bakal dibaca atau enggak, tapi saya mau nulis aja biar sesuai podcast ini biar lega. Jadi gini, saya mau cerita tentang cinta dalam tanda petik. Kalau dipikir-pikir mungkin sudah sejak awal SMA saya suka cewek ini. Ini cewek satu ekskul paskib satu ekskul paskib dengan saya dan pernah sekelas saat SMA. Ada momen di mana saya dipaksa dengan senior brengsek untuk sebutin suka dengan siapa. Saya dengan spontan nyebut nama cewek lain, bukan dia. Sengaja saya nggak ingin dia ilfeel dengan saya. Bisa dikatakan saya seperti secret admirer-nya dia. Dia nggak ngerti kalau saya sering perhatikan dia. Hari-hari saya lalui latihan paskib dengan dia. Kerasnya latihan untuk lomba pun saya rasakan dengan dia. Jarang sekali saya ngobrol dengan dia. Semua dia belakangnya nih. Saya merasa canggung kalau mau open topic dengan dia. Heran ya, saya akrab dengan yang lain, tapi tidak dengan dia. HP saya BTW sering dipakai anak-anak untuk foto dan foto dia. Untuk foto. HP saya juga sering dipakai anak-anak untuk foto, dan foto dia juga banyak masih saya simpan sampai sekarang. Skip jauh melewati masa SMA kemudian kuliah. Saya memilih untuk gap year. Ini suara gue sebenarnya enakan sedekat ini atau agak jauh segini sih? Kalau gue kan pakai earphone enaknya denger segini. Kalau gini kayak keras banget suara gue. Panin dikit kali ya. Oke. Kayaknya emang lebih enak, lebih dekat, lebih bulat suaranya. Oke, ya kan? Lebih bulat kan? Lebih enakan didengar. Kayak penyiar jam 1 pagi gue. Mana tadi? Skip jauh melewati masa SMA kemudian kuliah. Saya memilih untuk gap year. Dia kuliah duluan di Jogja. Saat itu dia persiapan awal kuliah. Kebetulan saya juga main ke Jogja nginep di kos kakak saya. Saya main ke rumah tantenya. Niatnya mau saya ajak dia main keliling Jogja. Malah jadi kayak orang lamaran. Heran. Saya malah diinterogasi sama emaknya. Sampai emaknya bahas cowok lain mulu. Buset, seolah mau dijodohin sama anaknya. Lah ya iya sih, waktu itu saya masih pengangguran. Sekarang juga masih sih. Tapi ekspektasi saya mau ajak jalan anaknya aja, bukan mau ngelamar. Mental saya malah dibikin hancur. Skip setahun saya pilih tempat kuliah dekat dengan kampusnya dengan harapan bisa ngajak dia jalan. Gak kerasa 3 tahun ke skip gitu aja, dan sama sekali saya belum pernah ajak dia jalan walaupun kos kita deket. Bego bener emang. Hitung dah berapa tahun tuh saya masih cinta dengan dia. Terus dia wisuda. Saya gak mau perasaan mengganjal di hati saya terus ada. BTW saya sering nonaktif akun IG, bisa setahun baru buka lagi cuma buat bikin story ultah kucing saya doang. Demi dia saya aktifin IG, saya chat dia untuk ketemuan, bla 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 bla, dia balas chat cepet. Buset, kok saya jadi makin cinta dia. Nyambung banget, ngobrolan seru, bahas macam-macam, rasanya kayak cocok banget. Itu kan lu doang yang ngerasain cocok. Ada saat dimana saya ekspektasiin plan apa yang bakal saya omongin kalau ketemu. Gini, ini ceritanya dia lagi ngomong ya. Saya sering mimpi ketemu cewek. Kita kayak orang pacaran kesana kesini berdua, bicara tertawa selalu berdua. Tapi ini cewek gak pernah saya tahu wajahnya seperti apa. Hanya cahaya terang aja. Sampai saat dimana akhir-akhir ini muncul kalau ternyata itu kamu. Saya udah janji ke diri saya sendiri akan ungkapin perasaan saya ke siapapun dia yang pada akhirnya muncul dalam mimpi saya. Jadi saya mau bilang, sebenarnya saya suka sama kamu sejak SMA. Saya gak tahu sekedar suka, kagum, atau sampai ke cinta. Sejak lulus SMA yang waktu itu saya ke rumah tantemu itu, yang diinterogasi mamamu, itu sebenarnya saya mau ajak kamu keluar, terus jujur ungkapin perasaan saya. Tapi saya terus berpikir, ini beneran gak sih? Atau cuma sementara? Hingga akhir-akhir ini saya menyadari, ternyata memang saya cinta kamu dengan bukti bertahun-tahun ini saya masih suka kamu, dan gak ada yang menggantikan di hati saya. Saya mau ungkapin sekarang dengan misalnya kamu kasih kesempatan untuk saya, maka saya akan buktikan cinta saya. Atau jika tidak, maka perasaan ini saya
Atau jika tidak, maka perasaan saya ini berhenti sampai di sini. Saya mau terus mengganjal dan kita bisa terus berteman dengan baik-baik. Gila, panjang juga ya ekspektasi lu omongannya. Tapi di luar ekspektasi, ketika saya tanya alamat kosnya di mana, dia langsung nggak balas chat saya lagi selama sekali berhari-hari, di mana mendekati dia dapat dosis 2 vaksin, terima ijazah dan pulang kampung. Tentu saya nonaktif akun IG saya lagi, dan yang terjadi adalah alternatif ekspektasi saya, di mana saya jadikan rasa cinta saya ke dia jadi benci, dan benci itu menambah semangat kerja keras dan motivasi saya hidup, yaitu untuk membuat dia jadi menderita. Ya jangan dong, Kasep. Gak, lagian lu kebanyakan ekspektasi sih. Maksudnya kebanyakan, ya gak apa-apa sih berekspektasi, bukan satu hal yang salah juga. Cuma lu kebanyakan mikir ini, mikir itu, mikir ini. Akhirnya juga lu ngechat gak dibales lagi, lama. Ya udahlah bro. Emang kadang gue suka ngasih tahu kalau ya kita harus kejar apa yang kita mau. Tapi kadang-kadang juga janganlah realistis aja. Kayak gitu. Ya gimana lu bertahun-tahun gitu-gituan gak diomongin gak apa. Ya sorry ya bro, abis lucu. Ya gitulah kehidupan cinta. Kayaknya udah jadiin motivasi lu udah aja. Gak usah, jangan berdoa bikin lu menderita, orang lain menderita. Jangan doain jelek. Jangan doain yang jelek ke orang lain. Ntar lu juga dapet yang jelek-jelek di hidup lu. Kalau menurut gue gitu sih. Doain yang baik-baik aja ke orang yang jahat pun sama lu. Nggak ada ruginya juga kok buat kita. Oke. Ini email terakhir. Siapa tahu ininya, subjeknya. Karena mendengar saat itu lupa episode berapa, ada yang mengirim CV. WKWK saya iseng aja, dan siapa tahu butuh jasa fotografi atau videografi saat di Bandung. Saya mencari pekerjaan sulit lagi. IG saya Mrandu. Oh, dia ngasih IG. Oh, dia ngasih CV. Ya Allah, kenapa tiba-tiba ngasih CV? Coba kita lihat. Oh, anak Unisba. Videografer dan fotografer. Ya oke. Saya save aja ya, siapa tahu diperlukan di masa depan. Sekarang udah mau jam 6 nih. Gue mau badminton jam 6, udah 17.50. Lanjut. Oke. Subjeknya special show. Halo bang, gue udah beli dan menikmati Gilang Baskara live at Teater Jakarta. Gue mau sedikit komentar dan mungkin bertanya dari sudut pandang awam penikmat stand up comedy. Entah kenapa gue ngerasa jeda antar beat komedi lu itu cukup lama, yang dimana ada momen diam antara lu dan penonton yang sudah berhenti ketawa. Atau emang itu bagian dari rencana lu gitu bang? Nggak tahu ya, gue nggak ngerencanain juga sih. Gue tuh sangat amat tidak merencanakan yang terjadi di panggung sih. Maksudnya nggak gue rencanain yang gitu-gitu tuh, itu natural aja. Soalnya sebelum gue nonton 2 special show Adri yang jedanya gue ngerasa pas. Dia ngelempar beat terus penonton ketawa. Sebelum atau setelah penonton berhenti ketawa, dia langsung masuk ke beat yang baru yang buat penonton gak harus nunggu cerita atau beat selanjutnya. Di beberapa panggung lu kayaknya juga agak sedikit lama buat lanjut ke beat atau cerita lu selanjutnya. Dan lu kalau di panggung memang kebiasaan lihat ke bawah, lantai nunduk gitu ya bang? Iya, kadang-kadang sih suka lihat ke bawah. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerasa itu kenapa-napa juga sih. Jedanya atau apa? Nggak tahu ya. Kalau itu bikin lu jadi terlalu menunggu antar beat, gue sih nggak ngerasa. Itu nggak gue sengajain, tapi ya udah terjadi natural gitu aja. Emang suka begitu aja gitu. Gimana jelasinnya ya? Gue juga bingung sih menjelaskannya karena itu tidak gue rencanakan. Ya emang gitu aja yang terjadi. Kayaknya kalau lu perhatiin di podcast gue juga sering gitu deh, kayak diem lanjut lagi, diem lanjut lagi. Padahal kalau di stand up ya, gue merasa gue lupa juga enggak, gue inget kok beat berikutnya apa. Penonton selesai ketawa gue tahu gitu, gue kayak ya udah diem aja.
terus mulai gitu. Jadi maksudnya diam itu bukan berarti gue lagi lupa atau mikir apa ya beat selanjutnya, nggak juga, tapi emang cuma gitu aja. Gimana ya jelasinnya ya, bingung gue menjelaskan performance gue gitu. Ya emang gitu aja gitu, tidak ada penjelasan yang lebih baik, cuma ya diam, oh ini ketawa. Kalau gue merasa itu terjadi kayaknya nggak di setiap beat kan, nggak di setiap materi jedanya sepanjang itu. Ada yang jedanya agak segitu, ada yang jedanya biasa aja pendek kayak gitu. Bingung lah gue jelasinnya, tapi intinya itu gue cuma ya gitu aja. Bingung gue jelasinnya. Thank you BTW udah nonton, udah beli dan nonton. Oke, udah gitu aja. Terakhir email tuh tanggal 31 Oktober tadi. Ya, terima kasih banyak yang sudah email, yang sudah denger, yang sudah share Spotify Wrap-nya. Ya 2022 insya Allah ya, nggak sih, nggak bilang gue akan lebih rajin, tapi ya masih ada kok podcast ini. Oke, stay safe, sehat-sehat selalu, jangan lupa pakai sunscreen. Apalagi ya, udahlah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, bye bye.